Penasaran dengan hasilnya? Yuk intip bocoran skor akhir tim Blue Lock versus U20 Jepang dan para pencetak golnya. Pada awalnya pertandingan berlangsung. Tim Blue Lock 11 tampak mampu mendominasi permainan dan tak membiarkan pemain U20 Jepang menyentuh bola sekalipun. Namun alur pertandingan berubah seketika tatkala Sae Itoshi yang diakui sebagai pemain terbaik Jepang berhasil merebut bola. Setelah saling mengoper kepada rekan timnya, kakak Itoshi, Rin tersebut akhirnya sukses mencetak angka pertama untuk tim U20 Jepang melalui tendangan sudut yang memukau. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan timnas U20 Jepang. Keunggulan U20 Jepang ditambah dengan gemuruh sorakan dari para penonton yang rata-rata mendukung timnas kebanggaannya. Tak salah lagi, telah menciptakan banyak tekanan bagi pemain Blue Lock. Namun, mereka tak lantas kehilangan rasa kepercayaan diri. Setelah operan demi operan dan perebutan bola terjadi, akhirnya bola mendarat di kaki Seishiro Nagi. Karakter yang pada awal pengenalannya tampil sebagai sosok yang acuh tak acuh ini berhasil menyamakan kedudukan berkat tendangan jebakan yang sukses mengecoh lawan dan membuat penonton terkagum. Skor berakhir imbang menjadi 1-1. Rin Itoshi tak bisa tinggal diam. Dia harus menunjukkan kebolehannya di hadapan sang kakak. Seperti biasa, ia akan memanfaatkan Yoichi Isagi layaknya umpan. Dan kali ini korban dari tipuan tersebut ialah kapten U20 Jepang, yakni Oliver Aiku. Aiku nyatanya sadar akan strategi Rin dan dengan yakin berkata bahwa ia telah memahami pola pergerakan Rin sehingga dipastikan mampu membaca dan menahan serangan adik saya tersebut. Namun ternyata Aiku gagal. Rin berhasil mencetak gol kedua untuk Blue Lock 11 dan membuat Aiku berdecak kagum dan menyadari potensi mengerikan dari tim lawannya. Kini keunggulan berada di tangan tim Blue Lock dengan skor 2-1. Babak kedua, pertandingan antara Blue Lock 11 menghadapi timnas U20 Jepang dimulai dengan hal tak terduga. Ryusei Shido diturunkan, bukan untuk membela Blue Lock, melainkan timnas U20 Jepang. Sebab sebelumnya ia direkrut oleh timnas U20 Jepang. Ego awalnya penasaran dengan langkah yang diambil Sae dan timnya agar bisa memanfaatkan Shido yang agresif namun mustahil dikendalikan. Namun faktanya, Shido bisa tunduk di bawah perintah Sae. Jalannya pertandingan berubah kacau sejak diturunkannya Shido ke lapangan. Dia memaksa Ikiniko menerima kartu kuning, bahkan mengalami cedera pada kakinya. Dan pada akhirnya, timnas U20 Jepang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Dengan kolaborasi tak terduga antara Shido dan Sae, Shido berhasil membuat timnas U20 Jepang menyamakan kedudukan. Kini skornya menjadi 2-2. Selama upaya menghentikan pergerakan Shido, Hyoma Chigiri juga harus merasakan kram pada kakinya sehingga harus terjadi pergantian pemain dari sisi Blue Lock 11. Chigiri dan Niko ditarik dan digantikan oleh Reo Mikage dan Yo Hiyori. Sayangnya itu tak cukup untuk menghentikan Shido yang menurut Ego hasil memasuki kondisi flow. Bayangkan, Shido dalam mode normal saja sudah sangat sulit untuk diatasi. Kini dia benar-benar tampil layaknya sosok monster. Menggunakan tendangan Big Bang Drive-nya, Shido mencetak gol ketiga untuk timnas U20 Jepang. Dari wilayah tengah lapangan, mereka berbalik memimpin dengan skor 2-3. Tak salah lagi Shido yang seperti itu memaksa Ego Jinpachi membuat keputusan yang beresiko.
yaitu dengan memainkannya Choi Barrow, pemain yang bahkan enggan memberikan bola untuk rekan setimnya sendiri. Strategi Barrow hanya satu, yaitu melahap dan mengejar Isagi yang sejak seleksi kedua telah ia tandai. Perlu diingat, Barrow yang dijuluki sebagai raja lapangan kini terobsesi untuk bermain layaknya seorang antagonis. Jadi dia akan melakukan apapun agar bisa menembus pertahanan lawan dan mencetak gol demi dirinya sendiri. Terbukti, selama berada di sekitar Isagi, Barrow terus mendapatkan bola bahkan di posisinya yang tak aman. Sampai akhirnya ia berhasil mencetak angka dan membuat kedudukan Blue Lock 11 dan timnas U20 Jepang kembali imbang, yaitu 3-3. Setelahnya, Barrow menerima kartu kuning karena selebrasinya yang berlebihan. Untungnya tindakannya tak mempengaruhi gol yang telah ia hasilkan. Menuju menit-menit akhir, Isagi memaksimalkan skill metavision-nya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia tetap kesulitan untuk menemukan celah. Di sisi lain, situasi semakin gawat karena Rin yang semakin menggila selama duelnya melawan Sae. Beruntung, Isagi justru dapat mengamati duel antara Itoshi bersaudara tersebut dan mengambil kesempatan ketika bola liar datang ke arahnya. Keberuntungan tersebut tak Isagi sia-siakan. Dia memfokuskan tendangan bola ke arah gawang dan berhasil mengunci kemenangan untuk tim Blue Lock 11 atas timnas U20 Jepang dengan skor akhir 4-3, guys ya. Dengan begitu skor akhir tim Blue Lock versus U20 Jepang adalah 4-3 untuk kemenangan Blue Lock. Jadi bagaimana pendapat mengenai pertandingan tersebut?